Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para dosen semua, tentunya Tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kendalanya biasanya dana pengabdian kepada masyarakat ini jauh relatif lebih kecil dibandingkan dengan eh, ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan penelitian yang memang dananya jauh lebih besar. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dana yang sedikit tersebut dengan tetap melakukan kegiatan pengabdian dan tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, karena yang terpenting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat selain kita merupakan satu hilirisasi dengan penelitian kita, tentunya adalah kemanfaatan yang dirasakan oleh mitra pengabdian kita. Gitu. Kebetulan saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan low budget, dengan budget yang sangat sedikit sekali, di mana anggaran dari pengabdiannya hanya 5 juta rupiah. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan si dana 5 juta rupiah ini sehingga dana ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kebetulan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh dana internal perguruan tinggi. Kemudian di sini tema atau judul yang saya ambil adalah bagaimana meningkatkan pendapatan buruh tani dengan mengelola lahan idle yang kemudian tempatnya itu kebetulan bertempatan di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan akad mujaroah. Oke, mudah-mudahan ini juga menjadi sarana untuk membantu ya Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan low budget. Oke, pertama dulu kenapa sih saya ambil judul ini? Yang pertama adalah base-nya di Desa Sukaharja sendiri ini adalah menjadi petani. Jadi petani itu adalah sumber mata pencaharian masyarakat Desa Sukaharja. Sebagian besar dari dulu itu masyarakat Desa Sukaharja itu bekerja sebagai petani, karena pada saat itu memang luasan daerah pertaniannya itu cukup luas gitu, karena kan lokasinya nih Desa Sukaharja ini di bawah kaki Gunung Salak persis gitu. Jadi benar-benar di bawah kaki Gunung Salak, dengan cuaca yang suhu yang dingin, kemudian cocok untuk bertanam sayuran, dan biasanya kita lebih dikenal dengan pertaniannya kalau sebagian besar di Desa Sukaharja itu, walaupun sekarang sudah mulai berganti, dulu itu nanas, kemudian yang kedua itu talas, tapi sekarang karena banyak faktor pergeseran itu sudah mulai jarang juga gitu ada yang bertanam nanas dan talas tadi gitu. Jadi yang awalnya ini adalah penghasilan, maksudnya ciri khas kekhasan dari daerah Desa Sukaharja ini sudah tidak ada lagi gitu, karena tidak banyak petani yang bertanam tanaman. Mungkin kalau misalnya kita hitung juga jumlah petaninya juga walaupun tetap mendominasi, tetapi tidak sebagai petani karena mereka sudah tidak memiliki lahan, menjadi buruh tani lebih tepatnya gitu. Jadi sekarang karena banyak konversi lahan atau alih kepemilikan lahan, maka status mereka bertransformasi dari petani menjadi buruh tani. Ini mungkin transformasi yang turun ya gitu dibandingkan dengan sebelumnya ya, misalkan dia sebagai petani gitu. Kenapa sih mereka bertransportasi dari petani menjadi buruh tani? Pertama adanya perkembangan dan alih kepemilikan lahan.
kebetulan di Desa Sukaharja itu kan memiliki view yang bagus, view yang langsung masuk ke langsung ke Gunung Salak itu, dan atau view yang dari Gunung Salak itu lihat daratan gitu, apa sih, di perkampungan gitu. Sehingga banyak orang tertarik untuk mendirikan villa di sana. Jadi selain puncak, biasanya di sini juga banyak sekali villa-villa, sehingga pada awal-awal alih fungsi kepemilikan lahan itu dari lahan pertanian berubah menjadi villa gitu, karena banyaknya villa-villa. Dan dari sana banyak yang walaupun saya tidak tidak menyatakan ini kesalahan orang Jakarta sehingga terjadi alih fungsi lahan, enggak, karena memang tidak mungkin terjadi alih fungsi lahan tanpa kesepakatan dua belah pihak, artinya dari pihak petaninya dan juga dari pihak pembelinya gitu. Makanya terjadi alih fungsi lahan. Nah, jadi semata-mata bukan karena orang Jakarta, tapi pemilik lahannya pun juga memiliki andil dalam hal alih kepemilikan lahan. Nah, perkembangannya setelah itu ke sini gitu, ini adalah kebutuhan akan perumahan, di mana kebutuhan akan perumahan itu menggerus juga lahan pertanian, karena sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai ada beberapa perumahan-perumahan yang dibangun di Desa Sukaharja. Nah, itu tentunya akhirnya petani yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa si petani tadi tuh yang dia awalnya itu cuman tidak terpikirkan untuk menjual lahannya karena banyak disodorkan dengan uang yang banyak tentunya, dan didorong dengan kebutuhan dia, dan didorong oleh pemikiran bahwa bertani itu tidak menguntungkan, akhirnya menjual tanahnya gitu. Kemudian sayangnya ketika si petani itu menjual lahannya, yang mana itu adalah sumber mata pencaharian mereka, itu ketika menjualnya itu tanpa pertimbangan bahwa kedepannya saya akan bekerja sebagai apa, itu tidak. Kenapa? Karena si petani ini punya satu keahlian adalah bertani gitu, dan setelah dia menjual itu dia tidak langsung beradaptasi, maksudnya ketika dia menjual lahannya, kemudian dia, oh saya beradaptasi menjadi misalkan UMKM bekerja gini, tidak seperti itu. Jadi di sisi lain, ketika dia menjual tanahnya, dia juga memiliki kemampuan yang lemah untuk melakukan penyesuaian kondisinya gitu. Jadi dia tidak bisa beralih ke profesi lain karena terbatasnya kemampuan atau keahlian yang dimilikinya gitu. Nah, sehingga dia bertransformasinya bukan transformasi menjadi lebih tinggi, tetapi transformasi menjadi buruh tani. Di sisi lain, ada hal yang apa sih namanya yang ironik gitu. Ironik, kenapa ironik? Karena kan tadi ada lahan-lahan yang dibeli oleh beberapa pihak gitu ya, baik itu yang memiliki dana, yang tadinya misalkan mau dibikin villa gitu, atau mau dibikin, kadang villa-villa itu juga luas banget gitu, luas banget arealnya, kemudian kadang juga jarang ditempati gitu, seperti itu. Nah, di area yang luas itu kadang tidak dimanfaatkan, atau karena ketika membangun villa kan belinya tuh lumayan, luasan tanahnya tuh lumayan luas gitu. Dan itu biasanya setelah ada bangunan villa, di bawahnya itu hanya ditanamin bunga-bunga, kemudian ada sebagian lahan yang dibiarkan atau idle. Pun ada memang beberapa pihak yang membeli tanah di daerah Sukaharja kemudian dibiarkan tanpa dibangun villa, tanpa dibangun apapun, tanpa dibuat apapun. Mungkin yang pemiliknya juga lupa gitu punya lahan di sana, dan itu dibiarkan idle begitu saja atau tidak terawat gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang melatar belakangi kenapa akhirnya saya tertarik untuk apa sih, fokus membuat pengabdian bagi para buruh tani. Bukan para sih, karena di sini mungkin budget terbatas, jadi kayak semacam apa ya, mungkin pilot plan bagi buruh tani gitu. Maksudnya tuh melirik buruh tani sebagai subjek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Nah, tadi permasalahan mitra dalam hal ini adalah sudah disinggung ya di awal, buruh tani yaitu terbatasnya lahan garapan dan terbatasnya keahlian dari buruh tani itu sendiri gitu. Jadi mereka sudah tidak punya lahan garapan, sudah terbatas keahlian. Yang penting itu jumlah buruh tani semakin banyak, lahan semakin sempit, kemungkinan mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi buruh tani menjadi terbatas. Nah, itu menjadi si buruh tani itu mencari pekerjaan serabutan gitu, dan ini biasanya mengurangi jam kerja sebagai petani. Tentunya sebagai buruh tani menjadi berkurang karena banyaknya persaingan. Biasanya kalau di desa, terutama ini di desa Sukaharja nih ya, kalau misalkan ada masyarakat di sana kan tidak semuanya bertani, ada beberapa yang memang bekerja kemudian mengamanahkan si lahannya kepada pihak kepada buruh tani, katakanlah seperti itu. Biasanya buruh taninya itu tetap, mereka tidak mau berganti buruh tani. Misalkan kalau udah memilih Bapak A, maka dia terus mengurusi lahan pertaniannya tersebut gitu. Kemudian misalkan kalau misalkan ke B ya sama gitu seperti itu. Sehingga kalau ada buruh tani baru itu agak sulit untuk melakukan untuk di bahasa kitanya itu kayak merebut pekerjaan yang sudah ada, sehingga dia agak sulit untuk menjadi buruh tani dia harus mencari lahan baru gitu. Seperti itu agar dia menjadi buruh tani di tempat tersebut. Nah, bagaimana memecahkan permasalahan ini? Ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama adalah bikin kerjasama dengan pemilik lahan, yang lahannya itu tidak digunakan atau lahannya itu idle, dengan akad mujaroah. Which is ini yang dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukaharja. Kemudian yang kedua, menyediakan permodalan bibit dengan pupuk dan pembiayaan. Dengan pembiayaan artinya karena biasanya permasalahan misal gini, ada seseorang pemilik lahan nih di desa itu, warga desa itu, dia tidak memiliki tidak mampu mengolah lahan pertaniannya sendiri. Jadi dia membiarkan lahannya tidak terkelola. Kenapa? Karena biasanya dia juga tidak punya dana untuk mengeluarkan modalnya gitu. Makanya dia lebih memilih bekerja dan membiarkan lahannya. Nah, oleh karena itu harus ada satu pihak lagi yang dia menyediakan permodalan, bibit, pupuk, pokoknya untuk kegiatan pertanian tadi. Jadi ada pihak ketiga gitu seperti itu. Jadi biar si pemilik lahannya itu mau memberikan lahannya untuk diolah. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara melakukan pelatihan pertanian di lahan yang sempit, karena kan paling tidak mereka masih punya halaman, rumah gitu. Nah, biasanya petani-petani kita itu tidak terbiasa, petani di Desa Sukaharja itu tidak terbiasa untuk melakukan pertanian di lahan yang sempit gitu, dengan yang sistem misalkan hidroponik atau misalkan yang vertical garden gitu, itu belum terbiasa melakukan itu. Jadi belum ada, biasanya mereka bertani masih di lahan yang luas gitu. Jadi mungkin ya ini harus ada pelatihan, mungkin nanti karena ini berbudget besar, biasanya kalau pelatihan untuk pertanian itu lumayan budgetnya ya, anggarannya, maka ini menjadi salah satu alternatif untuk solusi bagi para buruh tani gitu, sehingga mereka masih tetap bertani, kemudian dengan lahan yang mereka miliki, dengan kapasitas lahan yang dimiliki oleh para buruh tani tersebut. Biasanya ini mungkin bagi para pengambil kebijakan di pemerintahan daerah mungkin bisa melakukan, terutama di bidang pertanian, pelatihan-pelatihan yang terarah untuk pertanian di lahan yang sempit. Jadi ini tidak kita kerjakan pada penelitian pada kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini. Ini
lebih ke arah masukannya aja, tapi solusi ini mungkin untuk dilakukan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pertama survei, yang kedua adalah melakukan pendekatan dengan pemilik lahannya, kemudian pendekatan dengan buruh tani, pelatihan, artinya ini sebenarnya pendampingan, lebih ke arah pendampingan, kemudian pelaksanaan kegiatan. Nah, ini hasil pengabdian yang dilakukan. Pertama, hasil dari pengabdian ini adalah adanya kerjasama dengan pemilik lahan. Jadi lahan ini memang tidak terlalu luas, hanya 150 meter persegi. Pun ini juga kebetulan yang mau diajak kerjasama pemilik lahan, katakanlah A ya namanya, saya tidak akan sebutkan di sini, Bapak A. Nah, si Bapak A ini memiliki lahan seluas sekitar 150 meter persegi, yang kemudian sebetulnya ini lahannya itu sebelumnya itu adalah kalau bahasa Sunda itu kulah ya, kolam ikan, bekas kolam ikan, sehingga tanahnya itu menjadi apa ya, nggak cocok buat ditanamin sebenarnya gitu, cuman karena dia kayak tanahnya itu apa namanya tuh, kayak tanah lumpur, sehingga sulit untuk ditanami, sehingga disiasati dengan menggunakan polybag. Ini pengolahan lahannya supaya sampai rata, dan ini membutuhkan waktu. Oh ya, dalam proses kerjasamanya, kenapa sih si Bapak A tadi tertarik, karena memang dia tidak merasa, ya maksudnya tanahnya itu juga tidak terlalu bermanfaat, silahkan saja diolah gitu. Kalaupun nanti dia butuh, akan lebih baik karena kondisinya sudah dalam kondisi. Ini asalnya si tanahnya itu nggak rata gitu, jadi ada apa ya, lekukan-lekukan gitu. Jadinya dia tidak bisa, kalau dia mengolah tanahnya itu membutuhkan dana, sehingga dalam kegiatan ini minimal dia katanya mendapatkan tanahnya itu dalam bentuk yang rata gitu. Makanya kita sanggupi untuk membuat si tanah si Bapak A tadi dalam luasan itu menjadi tanah yang rata tanpa lekukan gitu. Jadi kalau misalnya ke depannya dia mau membangun apapun gitu ya, itu nggak ada masalah. Untuk kerjasama ini kemarin sih dimintanya sampai panen tanamannya ini habis gitu, seperti itu. Jadi tapi maksimum waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, itu aja sih yang kemarin hasil kerjasamanya. Jadi di awal si bapaknya ini memang tidak terlalu mengharapkan ada masukan, dia hanya menginginkan si tanah ini rata aja gitu. Kemudian tadi untuk solusi dari tanah lumpur tadi, kita bikin di polybag seperti ini jadi persiapannya. Dan ini untuk persiapan dari lahannya, ini benar-benar membutuhkan dana yang lumayan besar. Jadi kegiatan pengabdian ini ya besarnya bukan berarti besar banget, tapi memang untuk kegiatan pengabdian ini hampir dihabiskan dananya sebagian besar itu untuk penyiapan lahan gitu, persiapan lahan, proses persiapan lahan, termasuk menyiapkan rumah untuk tanahnya. Rumah untuk tanamannya. Kenapa kita siapkan rumah tanaman? Karena ini kan di daerah Bogor, kebetulan di bawah kaki Gunung Salak banget. Nah, itu curah hujannya sangat tinggi, dan hujannya itu sangat-sangat besar sekali. Sehingga jadi debit hujannya tinggi gitu, debit airnya tinggi, curah hujannya deras banget gitu, sehingga butuh naungan gitu, dan karena dia anginnya juga cukup besar, jadi ada perlu naungan gitu. Nah, kemudian setelah itu ini apa namanya itu, sekitarnya juga rumahnya karena dia bukan ini banget, ada rumah warga yang di sana tuh banyak memelihara ayam gitu, sehingga untuk meminimalisir patokan ayam, maksudnya ayam itu suka matok-matokin yang ini kan gangguan gitu, jadi makanya dibikin satu rumah atau bentuk dalam bentuk rumahan.
Nah, selanjutnya adalah setelah persiapan lahan adalah pembibitan. Nah, setelah dibibit, kita lumayan ini ya. Jadi total polybag-nya ada 2.000 polybag yang kita buat. Ini sebetulnya jadi ada luas satu side gitu. Side-nya kanan dan kiri. Untuk yang side-nya kiri kebetulan kemarin masih di tempat ini pas pemotongan ini masih ditempati untuk apa sih namanya pembibitan gitu, sehingga masih di side kanannya aja yang ditanami kemangi. Oh maaf ya, kita memilih akhirnya untuk bertanam kemangi. Kenapa kemangi yang dipilih? Karena pertama si kemangi ini cepat panen. Yang kedua tidak rigid dalam penanamannya gitu ya, tidak rigid itu tidak terlalu rentan untuk mati gitu, hanya di tahapan awal pas proses pembibitannya aja gitu. Dan ini bisa panen berkali-kali tanpa penanaman ulang gitu. Jadi dia bisa berkali-kali panen tanpa penanaman ulang. Nah itu yang dilakukan akhirnya apa namanya itu dari ini masih proses pembibitan itu lebih dari 2.000 bibit kemangi sih yang kita tanam gitu ya. Kemudian kita masukkan dari setelah sekitar 10 hari baru kita pindahkan ke dalam polybag gitu. Oke, ini juga kita tanahnya beli, pupuknya beli gitu, tapi nanti ada rinciannya, yang jelas ini tidak lebih dari 5 juta rupiah. Nah, ini ke dananya. Ini pertama adalah biaya yang kebutuhan persiapan lahan. Jadi biaya-biaya apa yang dilakukan pada kegiatan ini adalah pertama karena memang tadi di persiapan lahannya itu cukup lumayan gitu. Jadi kita butuh merapihkan si lahan itu sekitar 5 hari dan kita butuh 2 tenaga kerja yang itu biaya satuannya adalah 75.000 dan selama 5 hari membutuhkan biaya sekarang 750.000. Jadi kalau misalkan ada lahan yang idle kemudian tidak dalam kondisi lahan yang seperti lahan yang saya dapatkan, itu mungkin akan jauh lebih murah biaya pengabdiannya dibandingkan dengan ini gitu. Kemudian yang kedua adalah persiapan ruang tanam, artinya tempatnya itu juga kalau misalnya tidak menghadapi curah hujan yang tinggi, kemudian gangguan dari ternak dan sebagainya, mungkin juga ini tidak apa sih namanya tidak dibutuhkan, termasuk pembelian bambu dan pembelian paranet gitu. Jadi mungkin itu akan menghemat dana sekitar 2 juta rupiah. Jadi mungkin di sekitar nanti kegiatan pengabdiannya hanya di 3 jutaan. 3 jutaan gitu. Nah, kemudian polybag kita beli lumayan sampai 2.000, kemudian pupuk kandang, pembelian tanah, kemudian pembelian benih tanaman dan benih tanaman itu kita cuman beli 5 pak yang isinya itu sekitar 12.000 satunya yang merek apa Tidore ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu yang kedua adalah untuk biaya pemasaran kemangi itu transportasi, sekali transportasinya 100.000, 3 kali 300.000, kemudian tenaga kerja persiapan karena kemanginya itu harus diikat kalau yang dipotongin, kemudian kalau misalnya mau di online itu dikemas dulu gitu, jadi butuh ada tenaga persiapan dan ada ongkos kirim atau ongkirnya. Sehingga total untuk biaya pemasaran itu adalah 845.000. Jadi kalau kita totalkan ini butuh dana sekitar 5 juta rupiah. Nah, kemudian tadi kita itu menggunakan akad apa? Menggunakan akad mujaroah. Hanya di sini mujaroahnya jadi tidak langsung ke petani, tetapi ada pihak kedua. Jadi gini, kenapa seperti itu? Tadi saya sebutkan di awal bahwa kegiatan
pengabdian ini ada satu permasalahan, si pemilik lahannya itu tidak mau mendanai gitu. Dia hanya menyerahkan lahannya aja, silahkan pendanaannya. Kemudian si petani juga tidak, buruh tani juga tidak memiliki modal, sehingga ada pihak ketiga untuk memberikan dana. Nah, kebetulan dana yang digunakan adalah dana dari pengabdian kepada masyarakat tadi. Mungkin kalau diaplikasikan atau diimplementasikan harusnya ada pihak ketiga untuk pertanian, mungkin para pengambil kebijakan misalkan atau LKMS, lembaga keuangan mikrosyariah, itu bisa bikin ini. Biasanya sih lebih ke arah pengambil kebijakan lah ya di lingkup daerah gitu, seperti itu. Nah, mekanismenya jadi begini nih. Pertama, ada akad yang dilakukan antara pemilik lahan dengan bisa dengan petaninya atau dengan dengan petaninya, dia dengan bagi hasil lahan. Kedua, atau dia menggunakan akad dengan si pihak ketiga tadi. Misalkan si pihak ketiga itu lembaga keuangan, dalam hal ini adalah si pelaksana pengabdian gitu. Tapi bisa lembaga jadi gini, ketika si LKMS, katakanlah BMT atau apapun, koperasi syariah boleh, misalkan dia mau memberikan pembiayaan kepada buruh tani, maka pembiayaannya itu antara si lembaga dengan buruh tani, si lembaganya itu menyediakan dulu lahan yang itu dia bikin kerjasama akad pembiayaan dengan si pemilik lahan tadi. Kemudian yang kedua adalah ini dengan si pemilik modal tadi dengan petani gitu. Jadi dia dua kali akad kerjasama yang dilakukan. Nah, antara si petani dengan si yang pemberi modal itu kita akadnya adalah 60-40, jadi 60% buat petaninya, 40% untuk pemilik modal. Nah, dari yang 40% dari pemilik modal itu dibagi hasilkan lagi dengan si pemilik lahan, yaitu 50-50%. Nah, untuk mekanisme pengembalian dananya nih, sebetulnya ini pengembalian dana yang diatur oleh si pemilik modal. Jadi yang di sini pelaksana pengabdian itu memiliki peran sentral gitu, atau nanti lembaga pihak ketiga itu memiliki peran sentral. Yang ini juga dijelaskan kepada baik petani maupun kepada pemilik lahan. Jadi di bulan pertama itu 30% pengembalian, di bulan kedua 30%, di bulan ketiga dan keempat masing-masing 20%, sampai dananya itu kembali semua untuk pembiayaan tadi, yaitu totalnya 5 juta rupiah. Jadi di bulan pertama 1,5, bulan kedua 1,5, bulan ketiga 1 juta, dan di bulan keempat 1 juta. Sehingga bulan kelima seterusnya 0%, jadi bisa langsung bagi hasil dari hasil penjualan tersebut. Itu sih akad yang digunakan. Nah, kemudian hasilnya akhirnya ini setelah dikelola, kemudian panen pertama, ini masih baru pada panen pertama ya. Kemudian dihasilkan jadi penjualan yang dilakukan dari itu tuh ada yang menjual kemangi dengan polybag, dan ada yang menjual satuan gitu. Hanya kemarin yang memang ini dilakukan itu menjual per polybag, yang harganya adalah Rp4.000 per polybag, kemudian dijual 1.000 polybag sampai menghasilkan 4 juta rupiah. Kemudian pembiayaan di bulan pertama tadi disepakati 1,5, sehingga dari 4 juta yang dihasilkan itu dipotong 1,5 juta, menjadi sisanya adalah 2,5 juta. Nah, dari 2,5 juta ini dibagi hasilkan tadi 60-40, 60 buat petani, sehingga didapatkan untuk petani itu 1,5 juta, sementara pemilik modal itu bagi hasil sebesar 1 juta. Nah, 1 juta rupiah kemudian dibagi hasil lagi antara pemilik tanah dengan pemilik modal yang 50%, sehingga masing-masing mendapatkan 500.000. Nah, seperti itu sih mekanismenya.
Dan ini kalau diterapkan pada skup yang lebih besar lagi, tentunya akan memberikan peluang bagi masyarakat buruh tani terutama untuk mendapatkan penghasilannya. Hanya memang tentunya membutuhkan dana yang jauh lebih besar. Di sini hanya mitra buruh taninya satu. Oh, dari tadi saya tidak menyebutkan mitra buruh tani. Mitra buruh tani di sini adalah Pak Akma, Ustadz Akma, di mana beliau itu sudah terbiasa melakukan kegiatan pertanian gitu dan berpengalaman dalam melakukan kegiatan. Yang paling sulit dalam kegiatan ini adalah pemasaran. Gitu. Jadi memang kita untuk pemasarannya itu melakukan pemasaran online dan offline gitu, seperti itu. Tapi yang lebih work untuk dikerjakan ketika pemasaran adalah jaringan gitu. Jadi ketika kita memasarkan kepada teman itu jauh lebih besar impact-nya gitu. Walaupun itu tidak bisa dijadikan untuk kedepannya ya, selebihnya kedepannya memang harus dipasarkan ke pasar dan harus membangun networking yang baik karena ini memang untuk ini jadi memang base-nya awalnya adalah marketing by relation seperti itu. Itu mungkin untuk kegiatan pengabdian dengan limited atau low budget. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya gitu dan juga dan mudah-mudahan banyak buruh-buruh tani yang memang terbantu dengan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.